Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengantisipasi jagung agar tidak mudah terserang bulai dan perlakuannya seperti apa. Nah, itu sering saya lakukan sahabat tani ya. Baik itu sejenis bibit NK, sejenis bibit bantuan ataupun BC2 ataupun 18 ataupun pertiwi dan sebagainya ya. Saya selalu memakai cara sebelum tanam itu saya memperlakukan pencegahan menggunakan apa itu namanya fungisida merek Antrakol seperti ini dari Bayer ya. Nah, sebelumnya Antrakol ini sendiri memiliki sifat ataupun fungisida kontak yang bersifat protektif ya, yang berbentuk tepung yang dapat dilarutkan dengan air yang warnanya agak putih krim ya, dan ini sangat tepat sekali untuk diaplikasikan dalam persiapan tanam jagung ataupun kacang tanah ataupun sebagainya. Intinya untuk pencegahan ya, mencegah terjadinya jamur ataupun fungi terutama pada tanaman jagung. Nah, banyak beredar di luaran sana sahabat tani ya, apa saja untuk pencegahannya itu banyak, tetapi saya selalu memakai Antrakol dan saya menggunakan bibit bantuan ini ya, bisa dilihat ini. Nah, ini terbalik membukanya saya ya, jadi agak kebalik nggak apa-apa ya, bisa dilihat ini ya, bantuan benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2021 ya. Ini bantuan. Nah, langsung saja perlakuannya seperti apa. Pertama-tama siapkan air ya. Air secukupnya seperti ini, masukkan dalam ember. Nah, dikira jangan terlalu banyak ya airnya ya. Kira-kira secukupnya aja dulu. Setelah itu masukkan bubuk Antrakol seperti ini dalam ember juga. Nah, sambil diiringi suara katak ya, sangat merdu sekali. Setelah itu kita aduk seperti ini. Jikalau kurang pekat bisa ditambahkan lagi sedikit demi sedikit dulu, jangan langsung banyak ya. Nah, oke, setelah dimasukkan dalam ember maka kita mengambil benih bantuan ya. Ini jenis bantuan ya, sahabat tani tadi sudah melihatnya. Nah, bijinya seperti apa? Bijinya seperti ini sahabat tani ya. Ini bijinya. Masukkan secukupnya dulu ke dalam wadah seperti ini ya. Jangan langsung banyak, nanti dilihat dulu tingkat kepekatannya ataupun perekatnya. Kalau ada perekat bisa ditambah perekat. Nah, setelah dimasukkan dalam ember seperti ini maka kita aduk lagi seperti ini, kita ratakan. Nah, jikalau kelihatannya masih kurang pekat maka kita bisa tambahkan lagi nanti Antrakolnya ataupun bisa menambahkan benih jagungnya agar tidak terlalu berair. Nah, inilah cara saya sahabat tani ya, yang sering saya lakukan untuk persiapan tanam jagung agar tidak mudah terserang bulai. Jadi kita lebih awal mempersiapkan ataupun mengantisipasi agar tidak terjadinya bulai. Kalaupun ada itu tidak begitu banyak ya, karena sebelum persiapan tanam sudah saya lakukan pencegahan menggunakan Antrakol. Sahabat-sahabat lain bisa menggunakan Akrobat ataupun fungisida yang lain ya, tetapi ini tidak wajib ya, tidak wajib memakai Antrakol. Kalau saya sendiri memakai Antrakol ini harganya juga murah, tetapi sangat banyak untuk diaplikasikan beberapa tanaman, ataupun nanti sisanya setelah persiapan tanam bisa disemprotkan pada batang setelah
10 hari tanam benih jagungnya, yaitu untuk pencegahan ya. Sahabat tani, banyak di video saya yang sudah saya unggah ya, menggunakan pupuk-pupuk yang murah-murah saja, seperti untuk daun saya menggunakan Gandasil D, untuk buah saya menggunakan Gandasil B, dan itu real ya, yang saya videokan itu saya tidak mengada-ngada. Jadi saya memperlakukan jagung itu walaupun jenis bantuan, kalau perlakuannya itu bagus dan maksimal, maka hasilnya juga akan lebih maksimal. Sama halnya kita merawat bayi ya, anggap saja merawat bayi sejak kecil. Kalau kita bayinya tadi dirawat dengan baik, dikasih vitamin yang cukup, perawatan yang cukup, maka pertumbuhan juga akan sehat seperti itu. Nah, itulah sahabat tani ya, cara mengaplikasikan bibit jagung agar tidak kena bulai. Oke, lanjut ke tempat ataupun lokasi ya. Saya menggunakan tugal ya. Nah, ini saya menggunakan seperti ini. Nah, di lubang seperti ini. Nanti saya masukkan 2 biji setiap lubangnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya itu selalu pakai ini. Kadang-kadang saya memakai pupuk dasar sekam padi. Nah, ini rencananya saya tidak menggunakan sekam padi ya. Langsung saya tutup dengan tanahnya seperti ini nanti. Nah, sedikit saja, yang penting tidak kelihatan bijinya. Setelah itu nanti akan saya langsung kasih pupuk dasar, yaitu pupuk dasarnya adalah Ponska yang saya mix dengan SP36. Jadi itulah makanan awal yang diperlukan oleh tanaman ya, baik itu tanaman jagung ataupun sejenisnya. Saya selalu memakai hal seperti itu. Jadi itu tadi sahabat tani ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Dan ini pertumbuhannya ya seperti ini, subur. Nah, inilah sangat bagus pertumbuhannya ya. Dan bisa dilihat sahabat tani ya, saya jarang sekali membersihkan lahan seperti ini ya. Lihat saja gulma ataupun rumputnya masih berserakan. Saya selalu mengandalkan herbisida yang saya mix dengan urea ataupun sunlight. Dan hasilnya sangat bagus sahabat tani ya. Nah, ini pupuk dasarnya ya. Setelah dikasih lubang itu ada yang saya pakai kuhi kambing, ada yang sekam, yang terserah. Intinya dikasih pupuk dasar saja. Dan ini rencananya yang sebelah sini saya tumpang sari sama cabai. Oke sahabat tani ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Semoga sahabat-sahabat tani semuanya di luar sana ikut merasakan manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan sahabat-sahabat tani di sana juga bisa menghasilkan jagung yang lebih maksimal dan lebih sehat dan hasilnya memuaskan.